Apa nggak zalim namanya, Pak? Di zaman kita sekarang udah jelas-jelas orang melakukan korupsi triliunan, ya kan? Wah, polisi blingsatan nggak bisa nemuin tuh orang. Gitu. Sebaliknya, giliran ada ulama, ustadz, amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Wah, itu bilangan menit, cok, langsung dibungkus. Gitu. Apa nggak zalim namanya? Orang justru menyampaikan kebenaran, gampang ditangkap. Ya ummati fastabshiri mahma takatharatil jirah wallahu maulana wala maula lahum walana al-falah maula lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin ketiga, Nabi menggambarkan bahwa ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini hadisnya. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari ujian, fitnah. Fitnah itu satu ujian, kalau fitanan banyak ujian sekaligus. Jadi Nabi sudah peringatkan, kalau era banyak ujian sekaligus berdatangan, maka dunia ini laksana malam yang gelap gulita. Tentu pengertian gelapnya bukan gelap harfiah, gelap beneran, tetapi gelap simbolis. Jadi kita hidup, ada pagi, ada siang, ada sore, matahari masih bersinar, cuma kita dikepung sama nilai-nilai gelap. Nilai gelap itu apa misalnya? Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kebohongan, ya, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Ya, itu mengepung kita. Setuju Bapak? Atau ada yang mau bilang, "Wah, Ustadz salah. Di mana-mana keadilan sekarang yang sedang tegak. Di mana-mana ma'ruf, sampai di atas ada ma'ruf gitu, ya. Di mana-mana ada ketaatan." Gitu. Ya, kalau bentuk pendapat saya, kalau ada yang berpikiran begitu, sebaiknya berwudu lah. Mungkin tadi bangun mau sholat subuh nggak pakai wudu, masih belekan langsung sholat. Akibatnya nggak bisa ngebedain yang benar sama yang salah, nggak bisa ngebedain antara kezaliman dengan keadilan. Apa nggak zalim namanya, Pak? Di zaman kita sekarang udah jelas-jelas orang melakukan korupsi triliunan, ya kan? Wah, polisi blingsatan nggak bisa nemuin tuh orang. Gitu. Padahal dicarinya udah sejak kapan? Sejak kapan dicari dia? Hah? Sejak COVID kali ya. Dicari nggak ketemu-ketemu. Sebaliknya, giliran ada ulama, ustadz, amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Wah, itu bilangan menit, cop, langsung dibungkus. Gitu. Apa nggak zalim namanya? Orang justru menyampaikan kebenaran, gampang ditangkap. Tapi sebaliknya, orang yang sudah jelas-jelas merugikan masyarakat luas, ya, harta masyarakat ramai, dia tilep gitu, diembat sama dia gitu kan. Nah, tapi dia boro-boro kesenggol, ya kan, ketemu aja kagak gitu. Padahal yakin tahu di mana dia, ya. Nah, ini kan kezaliman, termasuk kezaliman. Sekumpulan orang tinggal di satu desa yang aman, yang nyaman, ya kan, hijau desanya, tiba-tiba didatengin aparat dalam jumlah banyak. Dibilang apa? Kudu pergi dari sini, nggak boleh ada di sini. Kenapa? Karena ada perusahaan yang mengambil alih lahannya, ya kan? Apa nggak zalim itu namanya? Kalau itu namanya nggak zalim, saya nggak ngerti yang zalim kayak gimana kalau gitu. Kalau yang kayak gitu dibilang adil, saya nggak ngerti yang adil itu sebenarnya kayak gimana. Ya, jadi ini semua kan menjadi tayangan harian kita kan sekarang ini kan. Makanya kalau kita nggak memiliki kesabaran dan istiqomah, Pak, percayalah, lama-lama kita jadi ketularan. Kita jadi ketularan orang yang menyatakan zalim itu adil, orang yang mengatakan hak itu batil, orang yang mengatakan munafik itu jujur. Ya. Nah, makanya pentingnya kita saling tawasau, Pak. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah, supaya hati nurani kita ini terpelihara, Pak. Dan termasuk doa yang nggak pernah berhenti boleh kita baca adalah doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan
warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami rezeki untuk bisa ngikut sama yang benar itu. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki untuk bisa bara, menjauh dari yang batil itu. Karena hari ini Pak, nggak sedikit orang tahu yang hak itu yang mana, tapi nggak punya rezeki untuk berpihak pada yang hak. Nggak sedikit orang tahu yang batil itu yang mana, tapi nggak sedikit orang yang udah tahu batil masih aja diikutin. Kenapa? Karena mungkin waktu baca doanya nggak lengkap. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan. Dia nggak menyebut yang bagian keduanya. Beri rizki, bisa wala, loyal, berpihak pada al-haq, dan beri rizki untuk bisa barak, berlepas diri, menjauh dari yang batil. Ya, kita nggak cukup Pak sekedar tahu yang benar tuh yang mana, tahu yang batil tuh mana, tapi harus ada sikap yang muncul selanjutnya. Baik, nah ini semua tiga-tiganya sudah kita bicarakan. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Poin keempat, zaman ini adalah era di mana fenomena gejala riddah merebak di tengah kaum muslimin. Siapa yang tahu riddah artinya apa? Hah? Kemurtadan. Ya, riddah itu artinya kemurtadan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tadi, tapi kelanjutannya. Ini dalilnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Segeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di sore harinya, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jadi jelas-jelas Nabi mengatakan, jika era penuh fitnah datang, dunia menjadi laksana malam yang gelap gulita, fenomena yang muncul di tengah umat ini adalah fenomena pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir. Jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir. Nabi tidak menggunakan kata-kata pagi beramal soleh, sore beramal jahat, sore beramal soleh, pagi beramal jahat. Bukan itu kalimatnya. Sebab ingat, seorang muslim melakukan amal yang buruk, amal yang jahat, tidak boleh langsung kita tuduh kafir, ya kan? Boleh tidak? Misalnya kita lihat nih ada orang datang ke masjid, ya kan? Tiba-tiba dia nyolong sendal gitu. Apa boleh kita langsung bilang dia kafir? Nggak boleh. Ya. Karena tidak semua dosa otomatis menyebabkan orang kafir, tidak semua. Karenanya era sekarang ini sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Inilah puncak kegelapan babak keempat tersebut. Jadi puncak kegelapan kita sekarang ini Pak, bermunculannya orang-orang yang mengaku muslim tapi dengan ringannya terlibat dalam jenis dosa yang disebut para ulama dengan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Perlu contoh dosa pembatal iman? Perlu contoh nggak? Berani, siap, hah? Apa? Namanya ilmu ya nggak? Ya kan? Dengar aja, bener. Sisanya kunyah-kunyah. Saya kasih dua contoh dosa yang membatalkan iman seseorang yang mengaku muslim. Pertama, seorang mengaku muslim dengan mudahnya, dengan ringannya mengeluarkan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Kalimat seperti ini termasuk kalimat yang dinilai para ulama sebagai kalimat nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ada nggak orang zaman sekarang ngomong kalimat seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya nanyanya ada apa enggak? Anda jawabnya banyak.
gitu. Bilang ada aja udah panik kita, ini bilangnya banyak lagi, ya kan? Jadi kalimat seperti ini Pak, ini bukan kalimat yang Anda boleh anggap ringan. Makanya siapapun mengucap kalimat seperti ini, kalau dia nggak taubat dari kalimat ini, ya kan, dari dosa terlibat dalam kalimat ini, maka sejak dia ngucapin kalimat itu, dia sholat kagak ada nilainya di sisi Allah, dia sedekah kagak ada nilainya di sisi Allah, nggak diterima. Dia berbuat baik sama orang tuanya nggak ngepek di mata Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia telah terlibat ucapan yang kelasnya kelas membatalkan iman. Ustadz, kok tega banget sih, masa orang ngomong gitu aja batal imannya? Ustadz ekstrim nih, radikal nih, ya kan? Bener, saya ekstrim radikal jika tidak pakai dalil. Makanya tolong dalilnya dicatat. Pertama dalilnya Ali Imran 19. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Ya, Ali Imran ayat 19. Catat. Masa sih seorang muslim baca Quran ketemu ayat ini, oke lah dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi kan ada terjemahannya. Dia baca tuh, sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa dia baca begitu lalu dia punya pendapat yang beda sama Allah? Ah, enggak gitulah. Semua agama baik, semua agama sama, tergantung orangnya. Tetangga kanan rumah saya Nasrani, tiap masak ngirim ke rumah, baik betul. Tetangga kiri Muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Alah, enggak lah, agama mah baik-baik aja semua, tergantung orangnya. Nah gitu. Pernah nggak dengar orang ngomong begitu? Pernah kan? Jangan-jangan termasuk pernah ngomong begitu gitu. Jadi nggak bisa Pak. Allah mengatakan yang Allah ridhai cuma satu, Islam. Terus kita berpendapat beda, nekat namanya. Emang lebih cerdas dari Allah, lebih bijaksana dari Allah. Padahal Allah menyatakan dirinya itu dalam berbagai ayat Al-Hakim, ya, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah tidak mungkin berfirman nggak bijaksana, itu nggak mungkin, pasti mengandung kebijaksanaan. Itu contoh dalil pertama. Dalil kedua, silakan dicatat lagi, surat Ali Imran juga ayat 85. Bunyinya bagaimana? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima olehnya, darinya, oleh Allah Ta'ala, dan dia di akhirat bakal termasuk orang yang merugi. Jelas nggak kalimat itu? Berarti yang Allah terima agama apa saja. Masih nggak puas, satu lagi ayat Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr itu surat ke-15 ayat 2. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat seringkali itu orang-orang kafir berandai-andai sewaktu di dunia mereka jadi muslim. Artinya mereka senang apa nyesal tuh? Hah? Mereka menyesal, ternyata salah pilih. Kalau mau aman di akhirat nanti, pilihlah Islam, bukan yang lain. Sebab itu jaminan dari Allah. Allah yang berfirman, dan itu ada kata lan di situ. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Lan itu artinya bukan sekedar tidak Pak, bukan tidak akan diterima darinya, bukan, tetapi tidak sampai kapanpun tidak. Kalau kata orang Betawi, Tanah Abang, ya kan, ampe lebaran monyet nggak bakal diterima tuh agama. Yang diterima cuman Islam gitu. Makanya saya mau ngetes nih jamaah Masjid Al-Khasyiin. Kalau ada orang bilang Islam agama paling benar, itu benar apa salah? Salahnya di mana?
Apa? Karena ada yang benar berarti. Cuma nggak paling benar ya. Nggak paling benar. Betul. Jadi kalimat Islam agama paling benar itu salah. Nggak ada Anda temukan di ayat, di hadis Allah Rasul bilang Islam agama paling benar, enggak. Yang ada Allah bilang Islam itu dinul haq, agama yang benar. Ya. Kalau Anda bilang Islam agama paling benar, berarti agama lain juga benar, tapi kurang benar. Allah nggak pernah bilang begitu. Silahkan catat ayatnya. At-Taubah 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Huda Al-Quran dan dinul haq, agama yang benar Al-Islam, untuk dimenangkan atas segenap agama lainnya sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Ya, jadi Allah bilang Islam agama paling benar, apa agama yang benar? Apa bedanya? Kalau Anda mengatakan Islam agama yang benar, berarti Anda menyatakan agama lain apa? Batil. Ini harus duduk Pak dalam pemahaman dan keyakinan kita. Jangan Anda bilang Islam agama yang benar tapi juga bilang agama lain juga benar. Nggak bisa Pak. Harus duduk ini. Makanya Allah tidak menggunakan kata-kata Islam agama paling benar, tidak. Allah bilang Islam agama yang benar, untuk menyatakan bahwa di balik Islam ini kagak ada yang benar. Jelas? Jelas saudara-saudara? Sambil tolong diingat, ini bukan berarti Anda boleh jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama dan keyakinan membusungkan dada. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang Allah bilang benar, nggak ada tandingannya, itu Islamnya Pak. Kita ini bukan Islam, kita ini Muslim. Muslim itu penganut agama. Yang namanya Muslim itu manusia. Yang namanya manusia kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Tapi Islam sebagai agama udah mantep, kagak ada cacatnya, nggak ada celaknya, nggak ada kekurangannya, nggak ada kesalahannya. Makanya termasuk mereka-mereka yang batal imannya adalah yang mengatakan Islam agama yang tidak sempurna. Pernah dengar ada orang ngomong begitu sekarang-sekarang ini? Pernah? Nah, orang seperti ini Pak, dan dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan, batal imannya Pak. Kalau dia nggak taubat dari kalimat itu sebelum dia wafat, semua kebaikan yang dikerjakan nggak ada nilainya di sisi Allah. Bisa ada nilainya lagi, tapi syaratnya apa? Taubat. Jangan dia ulangi lagi. Kalau perlu dia umumkan lewat wall Facebooknya, lewat status WA-nya, ya kan? Tanggal sekian di tempat anu, saya pernah ngucapin bahwa Islam agama yang tidak sempurna. Sekarang saya nyatakan taubat. Mohon maaf siapapun yang hadir waktu itu mendengarkan, tolong dihapus dari ingatannya. Jangan disebarluaskan lah, apalagi disebarluaskan atas nama saya. Karena apa? Itu jadi dosa jariah. Ngerti? Ya? Nah, itu contoh pertama. Jadi contoh pertama, kalimat mengucapkan kalimat semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar, ini termasuk membatalkan keimanan seseorang. Dan ini akarnya dari faham apa? Ideologi apa? Faham pluralisme. Yang sekarang memang sedang gencar-gencarnya disebarluaskan oleh musuh-musuh Allah. Oleh kaum kafir Yahudi Nasrani yang mimpin dunia sekarang ini. Mereka sengaja menyebarluaskan ajaran pluralisme. Ya. Kadang-kadang namanya dirubah Pak. Kadang-kadang disebutnya 6. Agama 6. 6 itu singkatan New Age Movement, agama New Age, agama yang nantinya nggak peduli gitu, ente mau beda agama sama siapapun kita sama aja semua gitu. Nanti lama kelamaan ya kan bisa bareng tuh, ibadahnya bareng gitu ya. Anda tahu dulu Nabi waktu di Mekah dalam keadaan masih sedikit jumlah pengikutnya, masih teraniaya, masih terzalimi sama musyrikin kelot yang ada di Mekah, ya kan? Karena Nabi nggak kunjung berhenti berdakwah, gigih aja dia terus berdakwah, ngajakin orang taubat dari syirik masuk ke tauhid. Nah, geram ini penguasa-penguasa musyrikin Quraisy, akhirnya diajak negosiasi. Ya Muhammad,
ini kita jadi ribut terus nih karena kamu ngajarin sesuatu yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Apa tuh kesepakatannya? Kita orang-orang musyrik Quraisy ngikut menyembah Tuhan kamu wahai Muhammad dengan cara kamu selama 1 tahun. Tapi tahun depan gantian. Kamu dengan pengikut-pengikutmu ngikutin agama kami menyembah berhala-berhala. Ya. Nabi dikasih tawaran seperti itu agak ini juga agak wah, ini boleh juga nih rekonsiliasi gitu. Tapi Allah tegas nurunin ayat surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad sama mereka yang nawarin tawaran itu, hai orang-orang kafir, aku tidak menghamba kepada apa yang kalian hamba. Dan seterusnya, Anda tahulah surat Al-Kafirun kan, yang ujung akhirnya lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak ada ceritanya tuh orang mengaku muslim terus dalam rangka menunjukkan damai sama semua orang lain, ibadahnya gabung-gabung gitu. Nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Akhirnya masjid jadi tempat nongkrongnya orang Nasrani, gereja jadi tempat nongkrongnya orang Muslim. Yang bener aja. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu contoh pertama, faham pluralisme ya. Nah, contoh kedua, perbuatan atau ucapan yang bisa membatalkan iman adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Ya, jadi mengolok-olok agama itu termasuk dosa yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman. Ya. Hati-hati. Dosa seperti ini disebut dalam surat At-Taubah 65-66 ya, sebagai qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah tadinya kalian beriman. Dan siapa yang melakukan tindakan olok-olok ini biasanya? Al-munafiqun, orang-orang munafik ya. Makanya hati-hati, kita ini sekarang hidup di era dimana orang gampang sekali mengolok-olok agama. Jangan mau terlibat ya sama sekali. Termasuk Anda lagi di pesawat atau lagi di airport ya, nungguin pesawat mau take off, lagi di apa namanya tuh terminal nungguin, ada TV nyala, pas lagi programnya apa, stand up comedy. Nah terus pas pelawaknya bercanda kesana kemari, gurau sana kemari, tiba-tiba mulai masuk nyerempet-nyerempet agama. Nah dia udah mulai olok-olok agama ya kan, sebaiknya Anda segera tinggalkan tempat itu. Jangan duduk situ lagi. Syukur-syukur Anda cari remote controlnya, matiin biar orang lain juga nggak berdosa. Kenapa? Karena ikut tertawa mendengarkan gurauan orang yang mengolok-olok agama Allah, sesungguhnya dosanya sama yang bergurau itu. Ikut batal juga imannya. Gitu. Dan terutama pengertian mengolok-olok agama itu adalah mengolok-olok Allah Ta'ala, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok dinul Islam. 3 ini Pak. Ini nggak ada cerita Pak, kita boleh izinkan ya 3 pihak ini diolok-olok, nggak boleh ya, kita harus punya ketersinggungan seandainya hal tersebut terjadi ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, hari ini orang mengolok-olok agama ada atau tidak? Lagi-lagi jawabannya bukan ada, banyak ya. Dan sudah dilaporin belum? Oh, udah dilaporin. Ditangkap nggak? Kagak. Kamu ketahuan, ya. Dengan tidak ditangkap berarti kamu ketahuan. Karena pada hakikatnya orang baik nggak suka sama orang yang jahat. Yang suka sama orang jahat, orang yang seperti apa juga? Jahat juga. Nggak bakal ditangkap. Orang yang suka mengolok-olok agama nggak ditangkap karena yang mestinya nangkep suka mengolok-olok agama juga. Gitu. Paham ya? Al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi. Ruh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana yang saling kenal, saling sesuai, saling cocok akan dipertemukan. Mana yang saling mengingkari, nggak cocok akan dipisahkan. Otomatis itu.
Makanya kalau Anda ingin punya kenalan-kenalan, sahabat-sahabat, ya, teman-teman yang soleh, jadilah orang yang soleh. Pasti Anda dipertemukan dengan orang yang soleh juga. Memangnya Anda pikir penjudi, kalau ditanya judi itu haram apa halal, dia jawabnya apa? Dia jawabnya apa? Haram. Dia akan bilang haram, judi itu haram. Dia tahu judi itu haram. Tapi begitu Anda ajak dia tinggalkan judi, kenapa? Apa yang paling menghalangi dia untuk meninggalkan judi? Dia takut kehilangan teman, Pak. Lawang temannya penjudi semua. Ngerti? Begitu dia tinggalkan judi, dia nyatakan haram dan ini harus saya tinggalkan. Begitu dia tinggalkan, otomatis teman-temannya nggak mau lagi berteman sama dia. Lawang dia nggak bisa diajak berjudi, ya kan? Makanya dia nggak mau. Padahal dia nggak sadar. Begitu dia putuskan taubatan nasuha, ninggalin tuh judi, nanti Allah pertemukan dia dengan teman-teman baru, sesama muhajir, sesama orang-orang yang udah hijrah juga. Ngerti? Makanya banyak tuh orang-orang yang biasanya kerjanya di lembaga, kantor-kantor ber-AC riba, ya kan? Ketika dia udah tobat, ya kan, dia ketemu sama teman-teman yang juga ex riba, gitu. Itu pasti. Kenapa? Ya karena memang begitulah tabiatnya manusia, diciptakan sama Allah berpasang-pasangan. Ya apalagi suami istri, at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Tapi sebaliknya, al-khabithatu lil-khabithin. Perempuan keji pantasnya buat laki-laki keji, laki-laki keji pantasnya buat perempuan yang keji. Makanya kalau Anda ribut sama istri Anda, sebelum Anda omelin dia, ngaca dulu, ya kan? Ngaca dulu. Kenapa dia jadi begitu ya bini gue gitu? Jangan-jangan gue kagak beres nih. Karena nggak mungkin bini gue nggak beres kalau guanya beres, gitu. Tapi juga sebaliknya, Bu. Ibu ngeliat suami nggak beres gitu kan, langsung ngomel aja. Nanti dulu, ngaca dulu, ya kan? Ngapain dia bisa begitu ya? Jangan-jangan gue kagak beres ngelayanin dia, gitu, ngedampingin dia, sehingga dia jadi nggak beres. Nah jadi apalagi dalam masyarakat, Pak, dalam masyarakat lebih-lebih lagi, ruh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya, karena kehidupan sudah tidak lagi ditujukan, diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan untuk mengejar kepuasan material dan kesenangan duniawi belaka, ya. Jadi sekarang ini sistem dunia, sistem kafir syirik ini, ingat ya, sistem kafir syirik ini dari mana? Dari slide yang ini, kalau Anda masih ingat. Nah, kita selama 1342 tahun Hijriah, umat Islam berjaya, kita perkenalkan kepada umat manusia sistem iman tauhid, Pak. Sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah, begitu kita kalah, ya, umat Islam nggak berjaya lagi, kita merosot ke bawah, ya kan? Kaum kafir yang menguasai dunia sekarang. Kira-kira tuh kaum kafir mau nerusin nggak sistem iman tauhid? Mau nggak mereka nerusin? Nggak mau. Kenapa? Karena orang Betawi bilang beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin menegakkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid, kan? Berarti pasti sistem hidupnya sistem kafir dan syirik, pasti. Gitu. Nah karenanya sekarang ini kita hidup di era sistem kafir syirik ini, ya, yang sudah menjelma jadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya. Sebab sudah bukan ridha Allah yang dikejar, material yang dikejar, materi, kesenangan duniawi, itu yang dikejar, Pak. Kita harus ingat tujuan hidup kita di dunia ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, bukan yang sebab lain, bukan karena tujuan lain. Nah kenapa demikian kaum kafir sekarang ini? Karena kafir yang sekarang mimpin dunia ini jenisnya kafir apa? Kafir harbi, Pak. Tolong catat, kafir itu ada 3 macam, Pak. Ada kafir zimmi, ada kafir muahid, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir yang tunduk pada sistem Islam. Kira-kira hari ini ada nggak kafir zimmi? Ada nggak? Ya nggak ada, sistem Islamnya kagak ada.
Kafir muahid itu kafir yang punya perjanjian. Dia hidup di luar sistem Islam, bertetangga, dan dia sejak awal ngelihat sistem Islam dia hormat. Wah, kita jangan macam-macam deh. Ini sistem Islam kayaknya kuat nih. Kita bikin perjanjian damai aja. Nah, kita akan berdamai sama kafir muahid sejauh mana dia mau berdamai sama kita. Hari ini ada nggak kafir muahid? Lagi-lagi nggak ada. Oh, sistem Islamnya nggak ada, ya kan? Mau bertetangga yang mana? Itu tetangga sebelah kita kafir muahid. Emangnya rumah kita sistem Islam, ya kan? Nggak bisa dibilang sistem Islam, cuma rumah sendiri, gitu. Nah, tapi yang ketiga itu kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Yang ada di pikirannya itu apa? Umat Islam mesti diperangi. Dan ini oleh Allah dijelaskan dalam surat apa? Surat Al-Baqarah 217. Jadi mereka karakternya, ambisinya, cita-citanya itu kayak gini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya itu artinya apa, Pak? 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, terus menerus berusaha memerangi kita umat Islam sampai mereka bisa memurtadkan kita dari agama kita kepada kekafiran. Ini istata'u, seandainya mereka sanggup. Begitu, ya. Jadi mereka dorong tuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ada satu contoh lagi, ini terkait dengan kita sekarang ini. Jadi kemarin ini gara-gara pandemi ini, masjid-masjid tertentu, nggak tahu al-khasyiin ya, masjid-masjid tertentu sholatnya distancing, iya nggak? Apa itu sholat distancing? Itu sholat apa? Sholat berjarak, ya kan? Bener nggak sholat kayak gitu? Kagak bener. Di al-khasyiin sempat nggak berjarak? Sempat ya. Kok sekarang nggak berjarak lagi? Sebab sekarang nggak berjarak lagi apa? Hah? Ayo Pak Hendra. Pernah berjarak di sini? Pernah berjarak. Sekarang kagak. Sebabnya nggak berjarak lagi kenapa? Hah? Hah? Enggak, saya nanyanya sama DKM dong. Kenapa nggak berjarak lagi? Sudah bosan dengan bohongan-bohongan yang kita meyakini bahwasanya yang benar itu ya. Masya Allah, mumtaz. Itu kalau orang khusyuk kan, al-khasyiin ini kan kumpulan orang khusyuk kan. Kalau orang khusyuk tuh ngerti bahwa sholat itu mesti ngikutin cara Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sebab saya pernah loh ceramah, ketua DKM saya tanya, di masjid ini pernah nggak dulu distancing? Pernah. Terus kenapa udah nggak sekarang? Karena sudah landai, katanya gitu. Udah landai. Tahu maksudnya landai? Statistik orang yang sakit, yang kena infeksi COVID-nya udah landai, katanya gitu. Saya bilang salah tuh jawaban, ya kan? Kenapa sekarang udah nggak distancing? Karena udah tobat, kan gitu dong jawabnya. Kalau udah tobat nggak ada cerita balik, ngerti? Tapi kalau karena landai, nanti begitu statistik bikinan mereka dibikin landai lagi, oh distancing lagi, ya kan? Dibikin meroket lagi gitu kan, distancing lagi. Nah, nggak bisa. Kita harus berbuat karena Allah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, zaman dulu tuh distancing, ya. Itu kan umat Islam datang ke masjid, ya kan? Ya begitu distancing, ya udah distancing kan gitu. Nah, kata Nabi, kalau kita lihat kemungkaran, kudu kita rubah dengan apa pertama kali? Dengan tangan kalau sanggup. Kalau kagak sanggup dengan apa? Dengan lisan, ya. Sampein ke DKM. Pak DKM, ini sampai kapan kita mau distancing begini? Gitu, ya kan? Sampein. Kagak sanggup juga dengan apa? Dalam hati. Dalam hati itu maksudnya apa? Ingkari itu sebagai satu kebenaran, sebagai satu kemakrufan. Memang nggak nyanggup, ngomong kagak nyanggup, nyontohin dengan tangan kagak bisa, nggak punya kuasa, ya kan? Akhirnya cuma sebatas ngingkarin saja.
Dan kata Nabi, barang siapa yang mengingkari kemungkaran, itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Ada iman tapi selemah-lemahnya. Makanya di hadis lain kata Nabi, barang siapa yang sampai di hatinya nggak mengingkari, maka nggak ada imannya sama sekali, walaupun seberat biji sawi. Ngerti? Nah, jadi kemarin zamannya kita diharuskan distancing itu, berapa banyak muslim yang datang ke masjid, merubah dengan tangan kagak bisa, merubah dengan mulut kagak bisa, di dalam hatinya setidak-tidaknya gerendeng-gerendeng gitu. Aduh, ini sampai kapan gitu kan dalam hatinya gitu kan, sampai kapan nih kita begini terus nih. Nah, itu lumayan tuh, yang kayak gitu tuh masih ada imannya. Cuma itu selemah-lemahnya iman. Yang rebek nih, yang datang ke masjid ya kan, ngelihat orang mulai rapet, berjarak, ngebelain lagi gitu. Sampai di daerah Tangerang tuh ada anak muda ya, inilah keluarga muda, anaknya masih kecil. Masjid terdekat dari rumah dia tuh menerapkan distancing yang radikal gitu. Dia kalau ke situ bawa anaknya, akhirnya dia sama anaknya rapet, sama yang lain semua distancing. Lagi sholat rapet sama anaknya dipisahin, dibilang sholat kayak gini najis nih, nauzubillah ya. Nah ini jadi hati-hati ya, kita ngelihat kemungkaran nggak bisa ngerubah dengan tangan, nggak bisa ngerubah dengan mulut ya, setidak-tidaknya rubah dalam hati dengan cara menentang, mengingkari. Tapi ingat, mengingkari itu selemah-lemahnya iman loh. Jelas ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh-musuh Islam itu tahu Pak, hal-hal kayak gini mereka ngerti, mereka belajar Pak, untuk bagaimana caranya umat Islam bisa murtad dari agamanya. Makanya kita harus benar-benar menjaga Pak, menjaga betul ya. Yang kelima, zaman ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh ghairul muslimin, bangsa-bangsa lain selain kaum muslimin. Bunyi hadisnya sebagai berikut: yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kata Rasul, berbagai bangsa lain memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah kami umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit? Karena bayangan dia, kalau selain kaum muslimin memperebutkan umat Islam kayak makanan diperebutkan di mangkok, berarti bayangan dia yang memperebutkan rame, ya kan? Yang diperebutkan sedikit, ya kan? Kayak kalau kita ngelihat orang kaya yang norak kan sering tuh, ya kan, ngebagi-bagi sesuatu tuh gini-gini, dilempar-lempar gitu kan, jumlahnya sedikit yang dibagi-bagi, orang jadi berebutkan gitu, wow gitu ya, rame gitu yang berperebutkan. Nah jadi sahabat ini juga udah membayangkan, wah ini kalau umat Islam diperebutkan layaknya makanan di hidangan, berarti yang memperebutkan banyak, yang diperebutkan sedikit. Dia nanya, apakah karena jumlah kita umat Islam sedikit? Apa jawaban Nabi? Mengagetkan, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Bahkan jumlah kalian waktu itu sangat banyak, hanya saja kalian seperti buih di genangan air. Jadi kata Nabi, sewaktu umat Islam diperebutkan kayak makanan di hidangan, di mangkok gitu ya, itu umat Islamnya nggak sedikit jumlahnya, banyak, sangat banyak kata Nabi. Cuma masalahnya umat Islam kayak buih di atas genangan air. Nah sekarang buih itu punya dua ciri Pak. Ciri pertama, buih itu kagak ada bobotnya, ringan. Yang kedua, buih itu kagak ada isinya, kosong, ya kan? Coba Anda pergi ke pantai, kemudian ombak berdebur, buih muncul, Anda tangkap. Begitu Anda tangkap, Anda remas, ada isinya nggak? Kosong Pak. Jadi sebab kenapa umat Islam walaupun jumlahnya banyak bisa diperebutkan ya, jadi barang rebutan, karena umat Islam membiarkan dirinya jadi kosong dan tidak berbobot. Begitu. Nah, kalau Anda meningkatkan bobot diri Anda dan Anda mengisi diri Anda dengan isian-isian yang semestinya, ya. Jangan ngebayangin isian tuh dukun gitu, belajar apa gitu, bukan. Isian yang benar gitu loh.
diisi dengan akidah yang benar, dengan akhlak yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan muamalah transaksi yang benar, ya kan, dengan dakwah yang benar, dengan jihad yang benar, ya kan, maka umat lain itu akan hormat sama kita, Pak. Nggak bisa sembarangan. Makanya di antara caranya, awali dengan Anda jangan terus-terusan kalau nanya sama Ustadz, Ustadz kita nih orang awam, bangga banget jadi orang awam gitu, terus aja sampai lebaran monyet jadi orang awam gitu. Nggak boleh, Pak. Kita harus akhiri era jadi orang awam, itu harus kita akhiri, Pak. Pelan-pelan kita harus ngangkat diri kita, upgrade, tarqiyah, tarbiyah, didik diri kita, angkat diri kita, upgrade diri kita dalam bidang apa? Dalam semua bidang. Sebab percayalah, musuh itu tidak bisa macam-macam kalau kita berkualitas. Ya contohnya si itulah, si siapa tuh yang jago gulat tuh, orang dari Chechnya tuh, siapa namanya? Habib ya, Habib ya kan? Wah, masya Allah tuh orangnya istiqomah dia. Ya. Kalau diwawancarai sama wanita, ya kan, dia nggak ada cerita nengok-nengok ke wanita itu, ya kan? Dia dihargai, Pak, dihormati dia, karena apa? Identitas Islam dia bawa kemanapun dia pergi. Begitu. Nah, jadi kita pun demikian, Pak. Kita ini umat yang kalau membiarkan diri kayak buih di atas genangan, Pak, oh udah, kita diperebutkan kayak makanan diperebutkan. Dan pengertian diperebutkan itu bukan hanya SDM-nya, sumber daya muslimnya diperebutkan, tapi SDA-nya, sumber daya alam negeri-negeri kaum muslimin diperebutkan, Pak. Coba lihat sekarang umat Islam kan diperebutkan. Yang rebut siapa? Yang rebut ajaran sekularisme, yang rebut ajaran materialisme, humanisme, pluralisme, ya liberalisme, yang memperebutkan kita, diacak-acak barisan kita, Pak. Ya belum lagi yang lokal, ya kan, Islam Nusantara, ya kan. Oh, pokoknya semua tuh ingin mencabik-cabik umat ini. Nah, termasuk SDA kita, sumber daya alam kita. Bayangkan, saya pernah diundang dakwah ke Newmont, Pak. Tahu Newmont di mana? Nusa Tenggara situ, ya kan. Wah, itu setiap hari truk-truk yang ukuran badnya aja lebih tinggi dari kepala kita, Pak, ya, itu ngangkut, ngeruk tanah gitu dari pusat tambang di sana, Newmont itu. Terus saya dijelasin sama salah seorang ininya, apa namanya, pimpinan operasional di lapangan tuh, muslim dia bilang, Pak Ustadz, ini setelah dikeruk, ya kan, ini bukan dibawa ke pabrik di mana gitu, ya kan, untuk diperiksa isinya apa, enggak, ke luar negeri, Pak. Itu langsung dikeruk, dibawa ke luar negeri, Pak. Nanti di negeri lain itulah baru diperiksa di pabriknya, mengandung apa tembaga, apa plutonium, apa emas, ya kan, atau apa macam-macam. Nanti kasih laporan aja ke sini, laporan tembaga doang misalnya gitu, ya kan. Jadi kita kayak bulan-bulanan gitu loh, Pak, ya. Dan ini nggak hanya terjadi di Newmont, di mana-mana ya, di Freeport juga begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya menganjurkan diri saya dan kita semua di sini supaya kita nggak terus-terusan jadi buih, Pak, di atas genangan air. Caranya bagaimana? Terlibatlah dalam upgrading diri, ya. Dan apa yang mesti kita upgrade? Semuanya, Pak. Ya, akidah kita, akhlak kita, ilmu kita, ibadah kita, ya, dakwah kita, ya. Semua muamalah kita harus kita tingkatkan kualitasnya. Terus yang berikutnya, yang keenam, ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak takut lagi akan kaum muslimin. Hadisnya lanjutannya, Allah kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Nah, hari ini musuh kita nggak punya rasa takut sama kita, Pak. Beda dengan kaum muslimin zaman dulu. Kaum muslimin zaman dulu ditakuti, Pak, disegani sama musuh. Tapi hari ini coba lihat di berbagai negeri kaum muslimin, ya, musuh-musuh kita memperlakukan umat Islam itu udah kayak, ya nggak perlu ditakuti, Pak. Kita ambil dua contoh yang paling ekstrim, karena ini dua contoh negeri yang sedang dijajah sama musuh Islam yang paling utama. Kan ada dua musuh Islam yang paling utama. Silahkan lihat surat Al-Maidah 82. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh engkau Muhammad akan temukan
manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman dua, kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Coba lihat, negeri di mana Yahudi sedang menjajah sekarang adalah Palestina. Nah, lihat umat Islam di Palestina dianiaya, disakiti sama penjajah Yahudi ini, sambil tuh Yahudi nggak punya rasa takut, Pak. Nggak ada ceritanya. Apa mereka nggak takut nanti ditegur sama PBB? Boro-boro PBB itu melindungi Israel, ya, karena ada jegernya tukang melindunginya. Siapa? Amerika. Contoh negeri musyrik menzalimi umat Islam, ya, Cina. Cina kan negeri musyrik, sepakat nggak? Nah, itu wilayah Cina bagian barat yang namanya Xinjiang, itu terdiri dari suku bangsa namanya Uighur. Mereka muslimin, tapi karena di bawah pengaruh dan jajahan penguasa musyrik Cina, wow, dianiaya, Pak, muslimin Uighur. Setiap datang bulan Ramadan, ya, malam hari nggak boleh ada rumah muslim Uighur yang nyala lampunya, karena tandanya lagi makan sahur. Nggak boleh. Siang harinya ketahuan puasa, dipaksa makan, Pak. Mending makan apa? Makan babi gitu. Jadi mereka nggak punya rasa takut sama umat Islam. Mereka apa nggak merasa khawatir nanti PBB ngasih ini apa kecaman? Ya nggak mungkin. PBB itu kalau di New York, pusatnya PBB, orang-orang New York itu nyebut PBB itu the Big Five. PBB itu disebutnya dengan 5 besar. Kenapa? Karena di PBB itu ada namanya Dewan Keamanan PBB, anggotanya 15, Pak, 15 negara. Tapi 15 negara itu 5 saja negara yang tetap anggotanya, sedangkan yang 10 anggota gonta-ganti aplusan. Nah, anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu siapa? Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Mereka punya yang namanya hak veto. Jadi kalau majelis umum PBB yang terdiri dari ratusan negara, wakil-wakilnya, wow, rame gitu ngangkat tema, wow, ini Cina menzolimi Uighur gitu kan, wow, diangkat, resolusi, bikin resolusi. Nanti masuk dulu ke Dewan Keamanan PBB. Di Dewan Keamanan PBB ada Cinanya yang dengan gampang hak veto keluar, batal, nggak bisa, nggak mungkin dikecam. Jadi Cina nggak ada perasaan takut, Pak, menzolimi kita hari ini. Dan selalu saja kalau kaum kafirnya nggak punya rasa takut, akhirnya kaum munafik pun besar kepala, Pak. Nah, termasuk di negeri kita. Di negeri kita ini, ya, kaum kafirnya udah nggak takut sama kita. Akibatnya kaum munafiknya bermunculan deh, Pak. Kerjanya ngolok-ngolok agama mulu. Gitu. Itu kaum munafik tuh. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini poin yang keenam, bahwa kita sekarang sedang menjalani era di mana musuh kita nggak punya rasa takut. Beda dengan zaman dulu, Pak. Zaman dulu, zaman generasi para sahabat, apalagi sahabat itu kan kalau dikatakan oleh Nabi, khairul qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku. Baru berikutnya generasi berikutnya, baru berikutnya generasi berikutnya. Gitu. Beda sekali kita dengan mereka, Pak. Nabi itu sering memberikan julukan sahabat dengan sebuah julukan yang sekaligus jadi doa dan selalu dikabulkan Allah. Contohnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Dikasih julukan apa sama Nabi? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, ya. Akhirnya jadi doa yang dikabulkan. Sehingga kalau Khalid bin Walid jadi komandan perang kaum muslimin, terus pergi perang, nggak ada kamus kalah, Pak, menang terus. Karena pedang Allahnya terhunus, dah ya, namanya sudah pedang Allah, gimana siapa yang mengalahin, kan nggak ada yang bisa ngalahin. Gitu. Nah, sehingga Khalid bin Walid ini itu ditakuti sama musuh. Pernah suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan muslim lawan pasukan Romawi, yang pasukan Romawinya berlipat-lipat kali jumlahnya daripada pasukan muslimin. Nah, dalam perjalanan menuju medan perang, keluar kata-katanya Khalid bin Walid yang terkenal, ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Hai bangsa Romawi, aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan.
Kata-kata ini sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Tuh tentara Romawi langsung ngacir, nyari panglimanya, panglima komandan Romawi. Dilaporkan. Begitu si komandan dengar, langsung dia bilang apa? Sambil gemeteran dia dengarnya. Wah, gimana kita bisa menang lawan satu kaum yang nyari mati? Kita nyari menang, dia nyari mati. Gimana kita bisa menang? Katanya begitu. Kalah langsung, jatuh mentalnya. Ya. Umar bin Khattab dijuluki apa sama Nabi? Al-Faruq. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu orang yang selalu tegas membedakan hak dengan batil. Dan Nabi sampai mengatakan, Umar bin Khattab kalau jalan sendirian di tengah lembah, ya, ada sekumpulan setan lagi musyawarah rapat bikin rencana kejahatan di muka bumi, ngelihat Umar mau lewat, bubar tuh rapat, kabur semuanya, ngacir ketakutan. Kalau hari ini 5 muslim laki-laki pejantan, Pak, jalan malam Jumat lewat kuburan, ada bunyi sesuatu, lari 5 muslim tuh, ya kan? Bertentangan jauh, Pak, kualitas kita dengan kualitas para sahabat, jauh. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini harus kita sadari, Pak. Makanya kita nggak boleh takut dengan musuh. Sebab kalau kita takut dengan musuh, ya musuh jadi nggak takut sama kita. Selalu rumusnya perang tuh begitu, Pak. Kalau A takut sama B, B nggak bisa ngelawan A. Maaf, kalau A takut sama B, si A nggak bisa ngelawan si B, ya kan? Kalau B takut sama A, ya kan? Si B nggak bisa ngelawan si A. Makanya kita nggak boleh punya rasa takut sama musuh. Kita harus takutnya sama siapa? Sama Allah, ya kan? Dan kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain musuh sama bukan musuh. Musuh itu terang-terangan Allah jelaskan dalam Al-Quran. Siapa musuh kita, Pak? Siapa musuh kita? Setan, ya, itu musuh kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Ini hari ini yang dijadikan musuh siapa? Covid. Emang Covid setan? Gitu. Gara-gara bermusuhan sama Covid, setan diundang ke masjid dengan berjarak sholatnya, dikasih tanda ini tempatnya setan, gitu. Lo nggak boleh gelar sejarah situ. Kenapa harus berjarak? Nah, begitu berjarak, setan tertawa, terbahak-bahak. Gue dapat tempat di masjid. Nggak pakai dapat tempat aja, kita lagi sholat bisa nggak khusyuk, Pak. Setan gangguin kita. Nah, apalagi kita kasih tempat, Pak, dengan berjarak satu dengan lainnya. Nah, jadi kita harus takutnya sama Allah. Dan musuh kita tuh setan, bukan yang lain, bukan Covid musuh kita. Anda mungkin nggak pernah dengar ya, ada hadis Nabi di mana seorang sahabat namanya Abi Al-Ghifari radhiyallahu anhu berdoa. Apa doanya? Ya ta'unu khudni salasatan yaquluha. 3 kali dia sebutkan doa ini. Wahai wabah ta'un, cabutlah nyawaku. Maksudnya, ente kenalah kepada aku supaya aku jadi sakit, aku mati. Gitu. Bayangin, ya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab jadi khalifah, wilayah Syam dipimpin sama gubernur namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini termasuk sahabat mulia, ketemu Nabi dan dia dijanjikan akan jadi penghuni surga sama Nabi. Termasuk Khalifah Umar juga dijanjikan jadi penghuni surga. Jadi waktu Abu Ubaidah jadi gubernur di Syam, Syam kena taun wabah, wabah penyakit. Tiap hari dia saksikan warganya satu persatu sakit meninggal. Apa dia bilang? Dia bilang, ya Allah, kapan giliran aku? Masya Allah. Dia bukan bilang, ya Allah lindungi aku dari taun. Nggak ada, nggak takut dia. Malah dia bilang, ya Allah kapan giliran aku? Coba, kenapa Abi Al-Ghifari, Abu Ubaidah, sahabat-sahabat mulia nih, Pak, menghadapi taun malah minta supaya mati karena taun? Karena Nabi pernah bilang di dalam satu hadis, asyuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid ada 5 macam. Salah satu macamnya apa? Mal mat'un, orang yang mati kena taun, kena wabah. Nah, waktu pandemi ini diumumkan Maret 2020, ya, sekian puluh bulan yang lalu, ada sebagian umat Islam termasuk tokoh-tokoh Islam bilang ini taun. Cuma saya nggak pernah dengar ada muslim berdoa, ya Allah
jadikanlah COVID ini mematikan aku. Nggak ada. Yang ada adalah, ya Allah lindungi aku dari COVID, lindungi aku dari COVID. Itu kan takut bener sama COVID, takut banget. Sampai sekarang udah berubah COVID-nya jadi Om siapa gitu kan, Om Pipa Layum Gambreng gitu kan, masih takut aja. Bahkan nih si Om ini ya kan, ini udah ada varian barunya namanya Son of Omicron, anaknya Omicron udah muncul. Bentar lagi ada grandsonnya, cucunya Omicron. Habis itu great grandson, cicitnya Omicron. Jadi saudaraku rahimakumullah, memang beda antara kita sama para sahabat tuh, beda kualitasnya. Itu satu kemungkinan kenapa kita nggak ada yang berdoa supaya kita matinya karena COVID, ya kan? Karena memang beda kualitas kita dengan para sahabat. Tapi boleh jadi ada sebab lain, Pak. Tahu sebab lain apa? Jangan-jangan emang ini bukan to'un, tapi ini to'un-to'unan gitu. Ngerti? Dan saya termasuk yang meyakini ini bukan to'un, ini to'un-to'unan. Sebagaimana para saintis barat yang memang mikir, mereka nggak pernah mau nyebutnya pandemik, mereka nyebutnya plandemic. Pakai plan, bukan pen. Plan itu artinya apa? Direncanakan. Ini semua direncanakan, Pak. Direncanakan untuk memiskinkan banyak orang, direncanakan untuk bikin orang kagak pergi ke sekolah lagi, direncanakan supaya orang merasa alergi ketemu orang lain, direncanakan supaya orang kagak bersilaturahim, direncanakan supaya orang nggak hidup normal, ya, napas saja kayak malu-malu sama oksigen gitu, ditutupin tuh mulut, tuh hidung gitu, sampai lebaran monyet lo begitu gitu. Sadarilah Allah Ta'ala yang menciptakan udara ini, oksigen ini, ya kan, hiruplah dengan selega mungkin gitu. Kecuali memang situasi khusus. Ini kagak khusus situasinya, udah terbukti kok kagak khusus ini situasinya. Ini situasi dikhusus-khususin gitu. Makanya aneh kan, masa si Om itu bisa ngebedain antara hari rayanya orang kafir sama hari rayanya orang muslim. Makin deket nih ke Ramadan nih, oh makin seru deh nih itu. Lihatin aja, ntar nggak sampai level 3 doang, level 4, level 5 nih PPKM-nya gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita sudah sadar musuh sekarang nggak takut sama kita, ya kita lebih-lebih lagi Pak, harusnya jangan takut sama musuh, ya. Kita takutnya sama Allah Ta'ala. Nah yang berikutnya, yang ketujuh, ini adalah zaman era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang namanya wahan. Ini penyakit mengerikan sekali Pak, jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS, hepatitis, demam berdarah, tifus, apalagi sekedar COVID ya. Penyakit wahan ini lanjutan dari hadis tadi. Nabi mengatakan, sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh kepada kalian dan Allah akan tanamkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci akan kematian atau takut akan kematian. Nah hari ini tidak sedikit umat Islam yang saking cintanya dunia Pak, takut dengan kematian. Ya kembali lagi ke contoh tadi Pak, contoh kita yang sudah kita bahas tadi. Saking takutnya mau mati gara-gara COVID gitu kan, nggak apa-apa nih, nggak usah ketemu saudara-saudara gitu, nggak perlu kita silaturahim. Ya banyak orang kan nggak silaturahim Pak, udah berapa bulan kagak silaturahim gitu. Kalau ditanya emang kenapa sih kalau ketemu langsung, kita kan lebaran kemarin nggak ketemu, masa lebarannya nggak ketemu lagi? Oke boleh kita ketemu lewat Zoom. Kalau ditanya emang kenapa sih kita ketemu langsung, masalahnya kita bisa menularkan, bisa ketularan. Emang kenapa sih kalau menularkan ketularan bisa sakit? Emang kenapa sih kalau sakit bisa mati? Kan ujungnya itu kan yang ditakutin kan? Gitu. Padahal kata Nabi, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaknya apa? Silaturahim. Lebih percaya siapa Nabi Muhammad SAW ucapan-ucapannya, apa Bill Gates, apa Tedros, ya kan? Apa si Omicron, si Om L, ya, Om L, yang disebut namanya ter-GR. Kita harus yakin Nabi itu nggak pernah bohong, harus yakin kita. Nah jadi saudaraku, cinta dunia ini telah menimbulkan rasa takut akan kematian.
benci dengan kematian. Kita orang beriman nggak ada ceritanya takut sama kematian, Pak. Bukan berarti kita nantangin kematian, enggak. Cuma bagi kita kematian itu kan keniscayaan, kagak bisa dihindari. Dan yang lebih penting lagi, kematian itu rahasia siapa? Rahasia Allah. Kita nggak tahu kita mati nanti kapan, usia berapa, di tempat mana, dalam kondisi berbuat apa, kan begitu. Nah ini orang justru nggak boleh ke masjid karena khawatir nanti ketularan, khawatir nanti sakit, khawatir nanti mati. Padahal kalau mati di masjid keren nggak? Keren kan mati di masjid? Lagi ibadah, lagi sholat, mati di masjid, masya Allah. Ya. Itu pun nggak ada klaster masjid sampai sekarang. Ya. Kagak ada klaster masjid sampai sekarang. Sebagaimana nggak ada klaster apa tuh orang yang kerjanya lempar-lempar bagi-bagi gitu, ya kan? Itu nggak ada klasternya. Padahal udah rapat, udah mau rame begitu. Tahu kan orang yang suka lempar-lempar tuh bagi-bagi, kan? Nggak usah disebut namanya, ntar GR. Gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut ini penyakit yang sangat mengerikan, karena akhirnya umat Islam jadi kehilangan identitas. Kita ini nggak boleh kehilangan identitas. Yang mimpin dunia sekarang bangsa yang memiliki karakter bangsa Rum, bangsa Romawi. Cirinya apa? Materialis, sekularis, cinta dunia dan apa namanya, cinta materi, dan otomatis mereka takut mati. Mereka nggak ada urusan dengan akhirat, mereka lalai. Urusan akhirat tuh mereka lalai. Ini bangsa yang lagi mimpin dunia tuh begini Pak karakternya. Cuma tahu perkara yang zohir material saja dari kehidupan dunia. Adapun soal akhirat mereka lalai. Makanya kalau Anda ketemu orang kafir barat, bule, entah Amerika, Australia atau Eropa, Anda ajak ngobrol dunia Pak, pasti dia ngelayanin Anda. Dia nguasain bahkan pembicaraan. Makanya Anda jangan terus mau dengerin. Anda banting setir, ngomongin soal akhirat. Anda ngomongin soal kematian, soal surga neraka, soal alam barzah, soal hari berbangkit, ya kan? Bicara sama dia, diam dia Pak. Diamnya bukan karena nggak ngerti saja, tapi karena nggak percaya, nggak mengimaninya. Artinya apa? Dia cuma tahu urusan dunia. Nah kalau kita umat Islam menjadi umat yang takut sama kematian, cintanya sama dunia, apa bedanya kita sama mereka Pak? Udah kagak ada bedanya. Kita harus beda sama mereka. Kita harus menjadi umat yang yakin seyakin-yakinnya bahwa memang kita hidup di dunia ini ada batas waktunya, dan yang tahu rahasia batas waktunya Allah Ta'ala, yang karenanya kita nggak pernah merasa khawatir. Yang kita khawatir adalah jangan sampai pas datang jadwal itu kita sedang tidak dalam keadaan sabar dan istiqomah, tidak dalam keadaan taat, sehingga kita nggak mendapatkan kemuliaan yang namanya husnul khatimah. Itu yang harus kita takutkan. Makanya Nabi kemudian menjelaskan kenapa sih muncul fenomena riddah kemurtadan tadi, pagi masih beriman, sore kafir, atau sore masih mukmin, pagi kafir. Karena rahasianya orang tersebut rela menjual agamanya demi mengejar barang kenikmatan dunia. Jadi banyak umat Islam hari ini rela murtad, terlibat dalam dosa pembatal keimanan karena lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada memelihara agamanya. Begitu. Berarti sudah rusak kemampuan membedakan mana barang mahal, mana barang murah. Saya tanya sekarang, agama mahal apa murah? Mahal. Bahkan barang paling mahal di dunia ini itu agama kita Pak. Yang karenanya bagi kita rela berjuang demi agama kita. Makanya Islam punya namanya konsep mati apa? Mati syahid. Mati syahid itu artinya rela menyerahkan nyawanya, jiwanya ke Allah demi agama ini terpelihara di muka bumi. Bukannya rela merubah agama, merubah tata cara sholat demi menjaga nyawa. Yang terjadi kemarin kan begitu. Nggak apa-apa dirubah tata cara sholatnya, ya kan? Itu kan urusan pilihan fikih, ya, palelopeang kata orang Betawi. Gitu. Urusan sholat tuh udah jelas, pakemnya udah jelas. Sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Coba cari di hadis manapun tentang fikih sholat, ada nggak Nabi pernah sholat sama para sahabat berjarak? Ada nggak? Kagak ada. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, agama itu barang paling mahal bagi orang beriman.
Makanya ada doa yang Nabi ajarkan, yang diantara doa itu berbunyi la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Jadi kalau orang beriman kena musibah urusan kesehatan, dia sabar. Musibah urusan harta, dia sabar. Tapi kalau sudah musibah urusan agama, Pak, nggak ada cerita sabar, Pak. Kita wajib membela. Ya, nggak ada cerita kita bisa tawar menawar dalam urusan kalau sudah agama kita yang terancam. Nah itu agama ya, barang paling mahal. Sekarang saya tanya, kenikmatan dunia mahal apa murah? Murah. Jadi kita harus yakin, Pak, kenikmatan dunia ini murah, yang kalau kita dapat alhamdulillah, kalaupun nggak dapat alhamdulillah, karena Allah sudah ngasih jatah masing-masing kita kenikmatan dunia yang ditentukan jauh-jauh hari ya. Bahkan itu ditentukannya kapan? Ketika masih usia kita di rahim ibu kita 120 hari, 4 bulan ya, ditentukan jodoh, rezeki ya kan, ditentukan mati, ditentukan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, nggak pantas orang beriman rela menjual agama demi ngejar, sebaliknya rela meninggalkan kenikmatan dunia demi menjaga agamanya. Itu namanya dia sudah sabar dan istiqomah. Tapi hari ini karena terjangkiti penyakit wahan tadi, penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, akhirnya yang bermunculan apa? Ya rela agamanya dikorbanin, ya ditawar-tawar ya kan, demi mengejar kenikmatan dunia. Nggak bisa, Pak, kita orang beriman ini nggak ada cerita ya. Kalau kita mau teriak harga mati, yang paling pantas apa? Agama nih harga mati, nggak ada yang lain yang harga mati ya kan. 3 yang harga mati buat kita, Allah, Rasul, Islam, itu harga mati buat kita. Karena apa? Sampai mati nanti ditanya sama malaikat tentang 3 hal itu. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Madinuka, apa agama kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Kan 3 itu yang paling pokok. Kalau benar jawaban kita Rabbi Allah ya. Dini al-Islam, huwa Muhammad Rasulullah SAW. Dan kalau udah benar nih 3-3-nya, baru muncul pertanyaan keempat, wa ma ilmuka, dari mana ilmu kamu tentang urusan itu ya. Qara'tu kitabullah wa amantu bihi wa sadaqtuhu, aku membaca kitab Allah, Al-Quran, aku imani, aku benarkan. Sudah dari langit terdengar deh suara nanti di atas kuburan si orang mukmin ini ya, suara yang mengatakan shadaqa abdi, hambaku telah membenarkan. Maka tiba-tiba apa yang terjadi? Kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Tiba-tiba muncul orang yang enak dilihat, pakaiannya cakep, aromanya enak, semerbak gitu kan. Terus ditanya sama si jenazah ini, man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kabar baik. Dia bilang, ana amaluka as-saleh, aku amal solehmu, aku akan dampingi kamu sampai datangnya hari kiamat. Jadi dia suruh nengok tuh ke kiri, dia nengok ke kiri, dia lihat api neraka menyala-nyala. Jadi bilangin sama temennya ini, amal solehnya ini, inilah tempat yang Allah janjikan untukmu seandainya dulu engkau tidak taat kepada Allah Ta'ala. Tapi karena engkau taat, nengok ke kanan. Dia nengok ke kanan, dikasih lihat, rumahnya di surga, perabotnya ya kan, keluarganya ya kan, bikin dia ngebet gitu, pingin masuk situ buru-buru. Tapi dia tahu nggak bisa dia masuk situ sebelum terjadi apa? Peristiwa kiamat. Makanya jenazah mukmin di dalam kuburnya, selama di dalam kuburnya, doanya cuma satu, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali, ya Rabbku segerakan datangnya kiamat supaya aku segera bisa kumpul dengan keluargaku dan hartaku. Jelas ya? Nah jadi kalau kita sudah tahu apa yang jadi harga mati buat kita, sampai mati bakal ditanya tuh. Nah, harga mati buat orang beriman tuh 3, Pak ya, Allahu Rabbuna ya, Muhammad Nabiyuna, wal Islamu dinuna. Itu 3, Pak. Nanti baru yang keempat, Al-Qur'anu kitabuna ya. Tapi sebaliknya, jenazah orang mujrim, orang kafir ya kan, ketika sudah masuk nanti ya, itu dia akan ditanya, man rabbuka ya kan? Jawabannya apa? Hah? Nggak tahu gitu, panik dia. Pada waktu di dunia dia nyebut Robnya siapa, ada yang nyebut Robnya Yesus, ada yang nyebut Robnya bulan, matahari ya kan, tapi di situ dia nggak bisa ngomong karena yang jawab bukan lidah, yang jawab tuh hati. Terus ditanya lagi, madinuka, apa agama kamu? Jawabannya apa? Alah, aku nggak tahu. Padahal waktu di dunia dia pede banget
gue Yahudi, gue Buddha, gue Hindu, gue komunis, gitu, gue liberalis, ya kan? Pede bener dia waktu di dunia. Nah di situ dia nggak bisa jawab, karena yang jawab bukan lisan, yang jawab hati. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabi kamu? La adri, aku nggak tahu. Ditanya Robnya kagak tahu, ditanya agamanya kagak tahu, ditanya nabinya kagak tahu. Ya nggak ada pertanyaan, ma ilmu dari mana ilmu kamu? Nggak punya ilmu dia, nggak punya ilmu orang begini. Nggak perlu ditanya lagi dari mana ilmu kamu, orang kagak punya ilmu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dari langit terdengar suara, kadzaba abdi, hambaku telah mendustakan. Maka kuburannya disempitkan, Pak, sampai dia kejepit, sampai tulang-tulangnya hancur, dia teriak sekeras-kerasnya, kesakitan. Semua makhluk bisa mendengar kecuali dua, sakolain, manusia dan jin nggak bisa dengar. Alhamdulillah kita nggak bisa dengar, Pak. Kata Nabi, aku pernah berdoa agar Allah kabulkan doaku, yaitu memohon agar umatku bisa mendengar suara-suara di bawah tanah. Alhamdulillah nggak dikabulkan. Terus ditanya ke malaikat, kenapa nggak dikabulkan sama Allah? Kata malaikat, sebab kalau dikabulkan nggak ada seorang muslim pun mau ngurus jenazah saudara muslimnya. Gitu, nggak ada yang mau masuk ke liang lahat tuh nanem gitu, ya kan? Alhamdulillah kita nggak bisa dengar. Terus muncul laki-laki yang jelek, baunya busuk, ya kan, pakaiannya compang-camping, mendekati dia nanya, man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kabar buruk. Ana amalukal khabith, aku amal burukmu, aku akan dampingi kamu sampai datangnya hari kiamat. Terus dia disuruh nengok ke kanan, dia nengok ke kanan, dia lihat surga, dia lihat rumah bagus, dia ngeliat keluarganya, dia ngeliat hartanya, dia udah pede GR aja dia. Wah, ini tempat tinggal gue. Terus katanya, sebenarnya engkau sudah disiapkan itu, tapi karena engkau milih jalan kekufuran, nengok ke kiri, api neraka menyala-nyala, ketakutan dia. Dan dia tahu dia bakal masuk ke situ. Cuma ada satu aja yang menghalangi dia, kiamat belum terjadi. Maka doa dia apa? Doa jenazah kafir selama di kuburannya, doanya adalah Rabbila tuqimis sa'a, ya Allah jangan kau datangkan hari kiamat. Padahal kiamat pasti datangnya. Itu. Jadi di bawah tanah ini, Pak, ada kumpulan ruh gitu ya, yang berbeda doanya. Yang satu minta kiamat disegerakan, yang satu minta kiamat jangan didatangkan, ya kan? Makanya kita ngomongin tentang hari kiamat, Pak. Tanda-tanda kiamat ini penting kita omongin, ya, supaya kita siap dari sekarang, terbiasa, ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan para sahabat, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa suka ketemu Allah, Allah suka ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa nggak suka, benci ketemu Allah, Allah pun benci ketemu dia. Sahabat dengar hadis ini langsung nyambung, Pak, langsung bilang begini, ya Rasulullah, mana ada di antara kami yang suka dengan kematian? Ngerti gitu loh, ngomongin soal ketemu Allah nggak ketemu Allah, itu ternyata masalah kematian. Akhirnya kata Nabi apa? Nggak begitu maksudnya. Maksudnya begini, setiap mukmin yang akan mendekati ajalnya, maka malaikat akan menghampirinya, memberi kabar gembira dan memperlihatkan tempat yang menyenangkan untuk dia, ya. Dan dia melihat itu, mendengar kabar gembira itu, dia jadi rindu ingin ketemu Allah, maka Allah pun rindu ingin ketemu dia. Sementara al-mujrim wal kafir, orang pendosa dan orang kafir, menjelang ajalnya didatangi juga oleh malaikat, tapi malaikat ngasih kabar buruk dan memperlihatkan tempat yang buruk untuk dia di akhirat nanti. Dan dia nggak suka ngelihat itu, berarti dia nggak suka ketemu Allah, Allah pun nggak suka ketemu dia. Masya Allah Ta'ala. Jadi tolong ya, hayatilah bahwa semua kita ini camat, Pak, calon mati, ya. Nggak ada ceritanya kita yang bisa hidup terus-terusan di dunia ini. Tenimbang kita berusaha mengelak dari kematian, ya, dengan 1001 cara, apalagi cuma 3M, ya kan, udahlah, ya, terimalah hidup ini, jatahnya sudah ada, ya kan, isi dengan sebaik-baiknya, ya, dengan harapan kita mencapai akhir dari perjalanan kita dalam kondisi husnul khatimah, ya. Baik, yang ke-8 terakhir, zaman ini adalah era di mana ar-ruwaibidah mendominasi urusan umum. Hadisnya berbunyi, inna amamad dajjali sinina khudda'atan yukadzibu fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadibu wa yukhawwinu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah
Qila wa mar Ruwaibidah qala al-Fuwaisiq yatakallamu fi amril ammah. Sungguh sebelum jadwal munculnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat. Di tahun-tahun tersebut orang yang jujur didustakan, sebaliknya pendusta dibenarkan. Orang yang amanah dikhianati, sebaliknya orang yang suka khianat malah dipercaya, diangkat jadi pemimpin. Lalu para Ruwaibidah akan angkat bicara, akan banyak mengisi forum-forum diskusi, seminar-seminar dan lain sebagainya. Terus sahabat nanya, apa itu Ruwaibidah? Kata Nabi, orang bodoh, orang fasik yang bicara tentang persoalan publik, persoalan umum, ya. Nah, pertanyaan, di zaman kita sekarang Pak, biasanya di forum-forum diskusi, seminar, yang banyak bicara orang yang ngerti ayat, ngerti hadis, atau yang ngerti ilmu-ilmu keduniaan saja? Ilmu keduniaan saja, ya. Itu yang dianggap orang cerdas sekarang Pak. Ngerti sosiologi, ngerti kedokteran, ngerti medis, farmasi, ya, ngerti politik, ekonomi. Itulah orang-orang cerdas. Padahal dalam kacamata Islam, orang cerdas itu orang yang ngerti petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Dan orang yang bodoh dalam kacamata Islam adalah orang yang al-jahlu anil haq, bodoh akan hakikat kebenaran. Begitu. Nah, jadi kalau Ar-Ruwaibidah ini mengisi forum-forum diskusi umum, ya kan, maka di zaman itu orang yang jujur dianggap pendusta, sebaliknya pendusta dianggap orang jujur. Orang yang amanah dianggap khianat, sebaliknya pengkhianat dianggap layak menerima amanah. Begitu. Makanya kalau Anda temukan sepertinya zaman kita sekarang memenuhi cocok dengan gambaran ini, ya kita sudah hidup di era Ruwaibidah. Ruwaibidah ini mendominasi, ya, pembicaraan. Gitu. Ya. Saudaraku rahimakumullah, dengan demikian berakhirlah kaji kita untuk hari ini. Ya, selesai materi tentang urgensi ma'rifatuz zaman. Tapi seperti yang tadi diumumkan juga oleh saudara Hendra, saya ingin mengajak semuanya untuk memperdalam, memperluas wawasannya tentang ilmu akhir zaman dengan merekomendasikan buku-buku sebagai berikut. Ada buku karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ulama dari Palestina, judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman, ya. Ada buku Negeri-negeri Akhir Zaman, karya ulama dari negeri kita, Abu Fatih Al-Adnani. Kemudian ada buku 400 hadis akhir zaman, ini hadis-hadisnya sudah terpilih, ya, derajat-derajat hadisnya. Kemudian ada buku Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan ada buku Kita Berada di Akhir Zaman. Ya, bagi Anda yang berminat, di depan ada counter yang menawarkannya. Bagi yang tidak kebagian, silahkan bisa memesan lewat WA atau SMS ke nomor yang tertera di sini. Termasuk yang nggak bawa duit barangkali, ya kan, karena memang nggak biasa bawa duit tapi biasa bawa kartu untuk transfer HP, ya kan, silakan boleh transfer, ya kan, nanti komunikasi saja dengan petugas yang menjaga counternya. Baik, saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat, dan kita berharap kepada Allah semata, semoga fitnah-fitnah yang muncul sekarang ini Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapinya dalam keadaan sabar dan istiqomah, ya. Karena perlu diketahui bahwa fitnah nggak ada ceritanya makin berkurang Pak, makin nanjak terus Pak. Anda tidak bisa, makanya saya sering ditanya, Ustadz nih kira-kira pandemi sampai kapan, ya kan, sampai Dajjal keluar kayaknya, gitu, ya kan. Karena apa? Fitnahnya makin berat Pak, akan makin berat. Tidak bermaksud menakut-nakuti, ya, cuma memang ada hadisnya, dan hadisnya itu pernah saya sampaikan kayaknya di sini nih, di materi ini juga hadisnya. Coba mana tadi, ya. Nah, ini fitnah akan kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya Dajjal, dan tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil maupun yang besar, melainkan untuk menjemput kehadiran fitnah Dajjal. Jadi kayak gunung fitnah Pak, makin nanjak Pak. Orang yang waktu menghadapi fitnah di level bawah gunung, dia sabar istiqomah, dia bakal lolos sampai ke level berikutnya. Di sini dia sabar istiqomah lagi, dia lulus lewat ke level berikutnya. Terus kalau sampai umurnya jadwal puncak fitnah keluar, Dajjal keluar, dia ketemu sama Dajjal, maka Dajjal begitu ketemu akan bilang, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dia dengan tegas akan jawab, Rabbunallah, Rabb kami Allah. Ya, kenapa dia bisa begitu? Karena dia udah lolos.
Ya, ngadepin fitnah yang level bawah dia lolos, tengah lolos, yang atas lolos, ya kan? Sebab sebelum Dajjal keluar kan yang banyak muncul apa? Dujail, Dajjal kecil, ya kan? Nah, kalau ngadepin Dajjal kecil aja udah lolos, mudah-mudahan ngadepin Dajjal besar lolos. Tapi sebaliknya, barang siapa yang baru ketemu fitnah level paling bawah, udah terpuruk, udah kena jebakan Batman-nya, ya kan? Maka ngadepin level berikutnya lebih terpuruk lagi. Terus level berikutnya sampai ketika umurnya sampai Dajjal keluar, dia ketemu Dajjal ngomong ana rabbukum, dia akan bilang apa? Anta rabbuna. Sebagaimana waktu dia ngadepin Dajjal kecil aja dia udah begitu, ya kan? Wah, pokoknya bapak bener deh, bapak nggak pernah bohong gitu, bapak jujur orangnya. Itu orang-orang bilang bapak bohong tuh mereka radikal, makar, itu, ya kan? Sejalan Pak, sejalan. Makanya seberapa kita punya kemampuan untuk barok dari Dajjal ini, sistem Dajjal ini, sejauh itu pula Allah akan berikan kita kemampuan barok dari Dajjal yang sebenarnya nanti bakal muncul. Tapi seberapa gampangnya kita kompromi dengan sistem Dajjal ini Pak, percayalah Anda akan kompromi dengan Dajjal nantinya. Maka pilihan ada pada diri Anda masing-masing, pada kita semua masing-masing. Ya, makanya kalau kita sekarang milih nolak sistem Dajjal ini, kita mengalami kesulitan, nggak boleh ke mall, nggak boleh kesini, nggak boleh naik pesawat gitu, ya nggak apa-apa, neraka dunia bukan neraka akhirat, ya kan? Sebab nanti ngadepin Dajjal, nanti neraka dunianya lebih mengerikan Pak. Baik, mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Saya cukupkan sampai sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أمتي فاستبشري مهما تكاثرت الجراح والله